Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, petang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pada kali ini kami akan membahas atau melakukan podcast mengenai McTable Attack pada suatu insiden, yaitu insiden serangan McLeoding di Universitas Vrije, Belanda pada tahun 2013. Nah, sebelum kita masuk ke sesi podcastnya, perkenalan dulu ya. Pertama ada saya, Angga Dika Sonaka Setio dengan NIM 120 222 3386 dari kelas SI 4607 Telkom University. Selanjutnya kepada Ezra mungkin atau Andri dapat memperkenalkan diri. Ya boleh Andri. Perkenalkan saya Andri Tambora dari kelas 07, NIM saya 1202220 355. Lalu boleh selanjutnya Ezra. Dan yang terakhir, perkenalkan saya Ezra dari kelas 4607 dengan NIM 12022230062. Oke, jadi dulu deh. Kan kita mau bahas mengenai insiden, yaitu insiden serangan McLeoding pada Universitas Vrije di Belanda pada tahun 2013. Ya. Penasaran sih, Gar. Emang gimana sih mulainya? Terus apa sih pertama kalinya tuh yang terjadi gitu? Nah, baiknya kita tahu dulu nggak sih background Universitas Vrije ini gimana? Boleh. Oke. Jadi setahu saya, setelah saya riset tadi, Universitas Vrije ini merupakan sebuah universitas terkemuka yang terletak di Amsterdam, Belanda. Nah, universitas ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, teknik, dan ilmu sosial. Didirikan pada tahun 1880, universitas ini telah menjadi pusat pembelajaran yang inovatif dan berkualitas tinggi. Oke, lanjut. Nah, insiden ini dimulai pada April 2013 ketika tim keamanan jaringan Universitas Vrije mulai melihat peningkatan lalu lintas broadcast yang tidak normal di jaringan kampus mereka. Nah, awalnya mereka menganggap ini hanya masalah kecil atau kesalahan konfigurasi. Nah, habis itu apalagi sih yang terjadi itu? Nah, kan mereka sebelumnya ngira kalau ini cuma masalah kecil. Wah, ternyata setelah dalam beberapa jam itu, ternyata lalu lintas di broadcast ini tuh terus-menerus meningkat secara eksponensial sehingga membuat layanan jaringan menjadi lambat dan tidak stabil. Nah, tim keamanan jaringan segera menyadari bahwa mereka menghadapi masalah yang sangat serius nih. Emang serangan apa, Gar, yang mereka hadapi? Nah, ternyata yang mereka hadapi itu merupakan serangan McLeoding berskala besar. Nah, jadi dalam McLeoding ini penyerang membanjiri tabel MAC di switch jaringan dengan alamat MAC palsu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, akibatnya switch kehabisan kapasitas untuk menyimpan alamat MAC yang sebenarnya dan switch mulai mengirimkan paket data ke semua port dan menciptakan sebuah kondisi di mana broadcast storming parah. Oh, kedengarannya kasusnya ini agak serius nah. Nah, buat keamanan jaringan nih ngerespon serangan McLeoding itu kayak mana sih? Oke, jadi tim keamanan jaringan di situ segera mengambil tindakan dengan menonaktifkan port jaringan yang terkena serangan untuk membatasi dampak broadcast storming. Namun ini hanya solusi sementara karena serangan tersebut terus berlanjut dari sumber yang berbeda. Jadi gimana mereka ngatasin serangan yang persisten itu, Gar? Nah, jadi mereka cara ngatisnya tuh tim keamanan jaringan mereka bekerja keras untuk mengidentifikasi sumber serangan dan menemukan cara untuk memblokir lalu lintas serangan. Mereka juga bekerja sama dengan vendor perangkat jaringan untuk mencari solusi masalah tersebut. Oke. Jadi kan ada proses identifikasi sumber serangan. Nah, selama proses itu apa sih dampaknya ke jaringan buat di Universitas Virginia itu sendiri? Nah, karena ini masuknya maintenance setelah gangguan, jadi dampaknya itu sangat signifikan. Dalam beberapa jam, lebih dari setengah switch jaringan kampus harus dinonaktifkan, sehingga menyebabkan gangguan layanan yang masif. Sebagian besar koneksi internet, email, aplikasi internal, dan jaringan lainnya tidak dapat diakses pada universitas tersebut. Pasti sulit ya bagi universitas itu. Terus gimana mereka bisa ngatasin sama mulihin itu sih jaringannya? Oke, setelah upaya intensif selama beberapa hari, mereka berhasil mengidentifikasi dan memblokir sebagian besar serangan, serta
memperbaiki konfigurasi switch untuk mencegah serangan MAC loading di masa yang mendatang. Nah, mereka juga melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan jaringan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan mereka. Oh, jadi gitu. Kronologinya tadi udah cukup jelas sih. Ngegambarinnya kayak tentang kepentingan keamanan jaringan yang perlu dikuatin lagi sih di Universitas Virginia itu. Iya sih, tadi menarik banget. Terus memberi wawasan baru tentang serangan backloading. BTW makasih Agar udah bagi informasi sama kita. Oke, sama-sama. Mungkin Ezra ada pertanyaan lagi nggak yang mau ditanyain atau apa gitu? Mungkin ada sih yang pengen pertanyaan tambahan. Pengen nanya tentang ada nggak sih petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi penyerang dalam serangan ini? Soalnya penasaran banget. Oke, berdasarkan yang saya riset tadi, sayang sih dalam kasus ini tim keamanan jaringan tidak dapat menemukan identitas si penyerang. Nah, ya namanya juga hacker kan. Nah, serangan McLoading ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan pengetahuan teknis yang memadai. Namun, tim keamanan jaringan ini mencurigai kemungkinan adanya motif yang berhubungan dengan persaingan akademik atau ideologi tertentu. Jadi kayak saingan kampus nih gitu. Oke. Terus ada nggak sih hal yang berubah atau yang dilakukan perbaikan gitu dari Universitas Virginia dari insiden tadi yang netloading yang tadi itu? Oh, pastinya ada ya. Nah, Universitas Virginia ini mengambil insiden ini sebagai pelajaran berharga dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan jaringan mereka. Nah, mereka juga memperbarui kebijakan keamanan mereka, meningkatkan pemantauan jaringan, dan meningkatkan pelatihan bagi staf dan mahasiswa mereka tentang ancaman akan keamanan jaringan. Gitu, guys. Tapi serangan kayak gini tuh umum nggak sih terjadi di dunia universitas gitu kan? Serangan seperti McFlooding ini sebenarnya tidak terlalu umum, tetapi universitas dan lembaga pendidikan sering menjadi sasaran keamanan jaringan karena mereka memiliki infrastruktur jaringan yang luas dan beragam pengguna. Ada mahasiswa, ada kayak pegawainya, juga ada dosen-dosennya. Nah, oleh karena itu penting bagi institusi pendidikan untuk memiliki kebijakan keamanan yang kuat dan melakukan pemantauan serta pembaruan rutin untuk melindungi jaringan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Dari kasus McFlooding ini yang bisa kita ambil itu apa sih dari insiden ini menurut Anggar deh? Menurut aku ya, yang pertama sih penting ya untuk tidak mengabaikan tanda-tanda awal masalah jaringan. Jadi kayak misalnya ada yang janggal tuh sebaiknya langsung dicek gitu. Terus juga kedua, kerjasama dengan vendor, perangkat jaringan, dan ahli keamanan eksternal untuk dapat membantu dalam mengatasi serangan yang kompleks. Jadi ini semacam kayak tindakan lanjutan lah kalau misal kita terkena masalah jaringan tadi. Dan yang terakhir mungkin insiden ini menggarisbawahi perlunya memiliki kebijakan keamanan yang kuat, pelatihan yang baik, dan pemantauan aktif dalam menjaga keamanan jaringan. Tapi aku sebagai orang yang sempat riset mengenai insiden tentang cyber attack ini, khususnya McLoading, mau tanya nih, kira-kira kenapa mayoritas cyber attack itu terjadi pada tahun-tahun sebelum tahun 2020? Nah, seperti tadi saya ada kayak lihat serangan di Universitas Gleb di Kanada pada tahun 2015, lalu ada serangan pada jaringan pemerintah Jerman pada tahun 2016, lalu ada serangan pada operator telekomunikasi di Polandia pada tahun 2018. Nah, terus kasus yang kita bahas kali ini pada serangan Universitas Vrije ini di Belanda tahun 2013. Nah, kira-kira kenapa sih kalau dari Ezra mungkin? Kalau dari aku ya, mungkin lebih ke arah kurangnya pembaruan perangkat lunak sih. Jadi pada masa lalu ada kemungkinan bahwa organisasi atau individu itu tidak secara teratur kayak memperbarui perangkat lunak jaringan mereka dengan patch keamanan yang terbaru gitu. Terus jadinya kan mereka mungkin tetap rentan terhadap kerentanan yang diketahui yang dapat dimanfaatkan oleh serangan double attack ini gitu. Nah, selain itu mungkin kayak kurangnya pemantauan jaringan juga bisa jadi alasan sih. Soalnya kan pada masa lalu juga kayak pemantauan jaringan itu mungkin belum menjadi prioritas utama bagi banyak organisasi ya. Terus hal ini
berarti bahwa kayak serangan semacam itu tuh mungkin nggak terlalu terdeteksi atau ditangani dengan cepat. Nah, hal yang ini menyebabkan kayak memberikan penyerangan kesempatan untuk melancarkan serangan yang lebih lama dan lebih merusak. Gitu sih menurut aku. Kalau menurut Andri gimana? Mungkin Andri terkendala jaringan ya. Halo Andri. Aku, halo, ada suara? Halo, aman. Halo, ada suaranya? Aman, Andri, Oke. lanjut. Maaf tadi ada kendala jaringan. Jadi kalau menurut saya adanya kurang kesadaran pada keamanan ya. Pada masa itu tahun 2013 itu pas insidennya kejadian itu kesadaran tentang keamanan jaringan seperti table attack ini mungkin belum seumum seperti sekarang ini ya. Jadi kayak banyak organisasi atau individu gitu belum terlalu paham pentingnya melindungi jaringan mereka gitu. Jadi serangan semacam ini tuh mungkin mereka belum banyak pada masa insiden ini terjadi itu infrastruktur jaringan belum memiliki keamanan yang lebih banyak gitu. Kayak produsen jaringan mungkin belum sepenuhnya bisa mengatasi kerentanan gitu. Ini juga dari insiden ini juga memberikan peluang bagi penyerang gitu ya kayak hacker gitu untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang pada saat itu ada gitu. Kalau menurut Anggar gimana? Kalau misal aku boleh simpulin sih, jadi insiden atau kasus McTable Attack ini banyak terjadi sebelum tahun 2020 karena tadi ya seperti yang dikatain itu tuh karena kurangnya kesadaran keamanan dan kelemahan dalam sebuah infrastruktur jaringan serta kurangnya pembauran perangkat lunak dan kurang juga pemantauan terhadap jaringan tersebut. Nah, jadi pada masa-masa tersebut tuh kayak banyak organisasi dan individu yang memahami betapa pentingnya melindungi jaringan mereka dari serangan semacam itu dan infrastruktur jaringan itu mungkin juga salah satu titik kelemahan ya karena mungkin kayak masih kuno gitu. Selain itu ketidak pembaruan perangkat lunak juga menjadi sebuah tantangan ya atau kadang-kadang juga kayak disepelein kayak pembaruan buat apa sih padahal kan itu penting gitu. Dan kurangnya pemantauan jaringan juga membuat serangan semacam itu sulit dideteksi dan ditangani dengan cepat. Mungkin itu sih kalau boleh aku simpulin ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas lebih detail ya kira-kira apa sih penyebab terjadinya serangan McLeoding pada Universitas Bridge di Belanda ini. Oke, mungkin dari Ezra. Mungkin kalau dari saya bakal bahas dulu ya secara singkat mengenai McLeoding. Mungkin karena waktunya sebentar lagi. Jadi serangan McLeoding itu sejenis serangan denial of service atau bisa disingkat DOS yang nge-hack switch atau perangkat jaringan lainnya dengan banjiran table MAC, media access control. Jadi mereka tuh dengan alamat MAC palsu yang berlebihan gitu. Jadi switchnya jadi kehabisan memori buat nyimpen alamat media access control itu dan akhirnya kirim data ke semua port yang bikin jaringan jadi kacau dan layanan terganggu. Nah, kalau dari Andri gimana? Oke, kalau dari aku kurang lebih sih hampir sama kayak Ezra ya. Jadi kalau McLeoding ini itu kayak serangan yang dilakukan sama hacker untuk ngirim banyak frame Ethernet palsu gitu ke alamat Mac yang berbeda ke switch-switch yang ada gitu. Nah, tujuan serangan ini tuh untuk mengisi tabel alamat Mac switch sehingga switch tidak dapat memperbarui tabel tersebut gitu. Jadi memaksa switchnya bekerja dalam mode kalian cari. Terus penurunan kinerja juga pojok sih ada gitu ya. Oke. Mungkin nanti bisa dibenerin dulu jaringannya ya, soalnya kayak jelek banget suaranya jadi patah-patah gitu. Oke. Jadi
kalau boleh saya tarik kesimpulan, intinya tuh Oh McLoading iya, Mak. adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan banyak frame Ethernet palsu dengan alamat MAC yang berbeda ke sebuah switch. Jadi tujuannya itu untuk mengisi tabel alamat MAC switch sehingga switch tidak dapat memperbarui tabel tersebut dan memaksa switch untuk bekerja sama dalam mode hub. Nah ya tadi seperti yang dikatakan Andri, yang mengirimkan semua paket ke semua portnya. Nah serangan ini mungkin dapat menyebabkan kegagalan jaringan, penurunan kinerja dan kebocoran informasi sensitif. Oke, makasih penjelasannya. Nah, buat Ezra nih, menurut pengalaman kamu, apa aja sih kayak penyebab utama serangan backloading atau apa sih yang menurut sepengetahuan kamu penyebabnya tuh apa aja sih gitu? Jadi ada beberapa penyebab umum serangan McLoading. Pertama nih, konfigurasi switch yang nggak aman atau nggak pas. Misalnya switch nggak dikonfigurasi dengan benar buat batasin jumlah alamat MAC yang diizinin atau nggak punya mekanisme pertahanan buat serangan di OS yang sebelumnya dijelaskan. Jadinya jaringannya jadi rentan sama serangan McLoading. Begitu. Kalau untuk Andri? Iya. Nah, itu benar banget. Nah, penyebab lainnya juga mungkin dari adanya kelemahan software atau firmware pada switch yang udah kayak ketinggalan zaman gitu. Jadi vendor jaringan juga nggak rutin gitu ngerilis update buat security-nya gitu. Nah, itu bisa jadi keamanannya buat dimanfaatin sama penyerang gitu. Sama hacker buat nyerang McLoading gitu. Oh, jadi kayak salah keamanan karena ada update keamanan itu bisa dimanfaatkan oleh hacker ya. Oke, oke. Nah, kira-kira penyebab lainnya apa kira kalau boleh kamu tambahin gitu? Mungkin aku nambahin ya. Salah satu penyebab lainnya itu yang nggak boleh diabaikan adalah desain jaringan yang buruk atau konfigurasi topologi jaringan yang nggak optimal. Nah, misalnya kayak kalau segmen-segmen kecil pakai VLAN atau teknologi lainnya. Nah, serangan McLoading bisa cepet banget tuh menyebar ke seluruh jaringan. Oh, itu benar. Dan jangan lupa tadi kan mungkin agak ke teknisnya ya. Mungkin jangan lupa juga dari faktor kita aja gitu, dari faktor manusianya gitu. Mungkin adanya juga kurang pelatihan ya. Terus kesadaran juga nggak ada gitu buat jaringan kita biar lebih aman gitu. Atau kita juga bisa salah konfigurasi gitu. Itu juga bisa jadi peluang buat terjadinya serangan itu sih, McLoading itu. Oke. Mungkin kalau berkaca dari insiden yang baru kita bahas tadi, yaitu serangan McLoading di Universitas Bridge di Belanda tahun 2013, kira-kira penyebab utamanya tuh apa sih? Kalau dari kasus tadi ya? Kalau menurut saya sih di situ penyerang berhasil manfaatin kelemahan konfigurasi switch jaringan kampus. Jadi itu memungkinkan mereka banjirin tabel MAC dengan alamat MAC palsu dalam jumlah yang cukup gila gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih detail mengenai kelemahan dalam konfigurasi switch-nya tuh seperti apa gitu. Boleh. Jadi kelemahan konfigurasi switch jaringan kampus, jadi kayak menyiratkan bahwa ada kelemahan dalam pengaturan atau konfigurasi switch yang memungkinkan serangan McLoading terjadi dan mempengaruhi jaringan kampus. Ini tuh bisa terjadi kalau misalnya switch itu tidak dikonfigurasi dengan benar untuk mengatasi serangan McLoading atau jika ada keamanan yang memungkinkan penyerang untuk dengan mudah membanjiri table MAC dengan alamat MAC yang palsu. Misalnya nih, jika switch memiliki pembatasan atau kontrol aliran yang tepat, serangan McLoading dapat terjadi dengan mudah karena switch tidak membatasi jumlah frame Ethernet yang masuk ke table MAC. Nah, ini tuh dapat memungkinkan penyerang untuk mengirimkan banyak frame Ethernet palsu dengan alamat MAC palsu yang berbeda. Ini juga mengakibatkan table MAC penuh dengan entry palsu, gitu. Oke. Bener banget tuh.
Uh, Bentar, Tri. Coba ulang. Jaringan lu rada-rada nih. Jaringan Anda ya. Coba oh ya, kamu sorry. Kamu bilang apa? Mohon maaf ya. Kayak nggak apa. Chill. Ya, tadi mau ngomong sesuatu yang penting tuh. Bener, Pak. Maaf, Dri, masih patah-patah, Dri. Mending coba di itu dulu deh jaringannya ya. Mungkin langsung dipercepat aja. Kalau dari Anggar sendiri ada kasus lain nggak selain dari insiden yang kita bahas? Oke, bentar deh. Kayaknya aku mau kayak nanggapin tadi nanggapin pendapatmu tadi. Jadi kelemahan konfigurasi switch itu mungkin juga terkait dengan kekurangan dalam itu ya, membatasi jumlah MAC yang diizinkan atau dalam mengaktifkan fitur keamanan pada port security. Nah, jika switch tidak membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan di setiap port atau tidak mengaktifkan fitur keamanan yang relevan, maka penyerang dapat dengan mudah memanfaatkan celah ini untuk melakukan serangan MAC loading. Nah, serangannya ini mungkin bikin jaringan kampus gangguan parah ya selama beberapa hari karena switch-nya nggak muat nyimpen alamat MAC dan bikin kondisi broadcast storm yang gede banget. Bener nggak, Jera? Setuju sih. Oke, tadi Ezra mau nanya apa? Oh, tadi ada nggak sih kasus lain selain dari insiden yang kita bahas dari tadi nih? Oke, contoh kasus lain ya. Tadi sih saya sempat ada lihat kasus lain ya pas lagi searching soal kasus ini, yaitu pada tahun 2016 di mana beberapa lembaga pemerintah di Jerman kena serangan MAC loading yang besar-besaran dan gangguan jaringan mereka terganggu. Nah, kasus ini penyebab utamanya yaitu semacam desain jaringan yang gak bagus dan tidak ada pembagian segmen yang cukup. Itu. Ada yang mau ditanya nggak? Gitu. Mungkin dari Andri. Coba dari Ezra, ada nggak dari Ezra dulu? Oh, boleh deh. Bisa jelasin dikit gak sih desain jaringan yang gak bagus dan pembagian segmen yang gak cukup itu gimana, Gar? Oke. Tadi kan aku sempat bilang ya penyebabnya tuh penyebabnya tuh adalah desain jaringan yang gak bagus dan pembagian segmen yang tidak ada pembagian segmen yang cukup. Yang pertama mungkin saya bahas dari desain jaringan tidak bagus terlebih dahulu. Nah, desain jaringan yang nggak bagus tuh mengacu pada kurangnya pemisahan yang efektif antara segmen desain jaringan tidak baik dan pembagian segmen yang tidak cukup mengacu pada kurangnya pemisahan yang efektif antara segmen jaringan yang berbeda. Nah, dalam konteks serangan MAC flooding ini, hal ini berarti bahwa jaringan tidak diatur dengan baik dalam hal segmentasi. Sebagai contoh, nih, jika jaringan terlalu terpusat atau tidak terbagi secara logis menjadi segmen yang lebih kecil, serangan MAC flooding akan memiliki potensi untuk menyebar dengan lebih mudah ke seluruh jaringan. Nah, yang kedua, pembagian segmen yang cukup juga berarti bahwa setiap segmen memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani lalu lintas jaringan yang ada. Nah, jika segmen terlalu padat atau melebihi kapasitasnya, maka serangan MAC flooding dapat lebih mudah terjadi dan berdampak lebih parah. Gitu. Gimana? Cukup jelas nggak? Jelas banget, Gar. Oke. Tapi kalian tahu gak sih insiden ini tuh menunjukkan beberapa kaitan atau relevansi dengan konsep keamanan LAN yang dulu kita pelajari gitu. Ada relevansinya ya. Kira relevansinya apa aja tuh, Dra? Mungkin aku jelasin ya. Jadi serangan MAC flooding ini menjadi ancaman yang relevan dalam keamanan LAN karena LAN seringkali menggunakan switch sebagai perangkat utama untuk menghubungkan berbagai perangkat dan segmen jaringan. Nah, switch ini menggunakan table MAC untuk meneruskan paket data ke tujuan yang tepat. Ketika table MAC dibanjiri dengan alamat MAC yang palsu, switch menjadi overload dan tidak dapat beroperasi dengan benar, menyebabkan gangguan layanan jaringan. Gitu, Gar.
Oke oke oke. Mungkin aku juga boleh boleh namain nggak? Boleh namain nggak? Boleh, so. Oke. Menurut saya juga serangan McLeoding ini juga sangat relevan karena LAN. Mungkin karena LAN ini sering digunakan dalam lingkungan yang padat ya, seperti kantor, kampus, atau fasilitas industri. Nah, jika serangan ini terjadi, itu dapat mengganggu operasional penting dan menyebabkan kerugian produktivitas serta finansial yang signifikan. Setuju nggak, Zra? Setuju banget. Kira-kira Andri ada tanggapan nggak, Dri? Tes ada suara? Aman, aman. Ada, Dri, aman sekarang. Oh, alhamdulillah. Tadi berarti ancamannya agak lumayan riskan juga ya. Oke. Terus cara dia nyerang sistem LAN itu gimana sih? Cara menyerang sistemnya ya. Jadi pertama itu serangan McFlooding merupakan kayak contoh nyata dari ancaman keamanan jaringan yang dapat mengganggu operasi LAN secara signifikan. Nah, serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam konfigurasi switch yang menunjukkan pentingnya penerapan konfigurasi yang aman dan terupdate. Nah, insiden ini menunjukkan perlunya kewaspadaan kita terhadap berbagai jenis serangan dari jaringan dan kesiapan untuk mengatasinya gitu. Juga penyerang menggunakan alamat MAC palsu untuk membanjiri table MAC switch seperti yang sebelumnya kita selalu bahas. Jadi menunjukkan perlunya kontrol akses yang kuat di LAN untuk memverifikasi dan membatasi alamat MAC yang sah. Nah, penerapan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang tepat itu dapat membantu mencegah serangan semacam ini, begitu. Benar. Jadi serangan McLeoding ini juga terjadi ketika penyerang membanjiri tabel MAC di switch dengan alamat MAC palsu. Nah, seperti yang sudah berulang kali dijelaskan bahwa McLeoding ini basicnya dia membanjiri tabel MAC. Nah, hal ini dapat menyebabkan switch mengalami broadcast storm dan mengirimkan paket data ke semua port, sehingga hal tersebut memperlambat atau bahkan menghentikan jaringan di sebuah area LAN tersebut. Betul banget, Gar. Nah, ini juga kaitannya dengan keamanan jaringan LAN. Serangan McFlooding dapat menjadi ancaman serius. Nah, dalam lingkungan LAN yang tidak diamankan dengan baik, serangan semacam ini tuh dapat memungkinkan penyerangan untuk mengakses data sensitif ataupun merusak sistem, begitu. Oh, oke. Berarti kalau aku boleh garis bawain, berarti pentingnya untuk melindungi jaringan LAN itu kita harus pakai metode keamanan yang tepat ya. Terus kita juga harus implementasikan metode kayak autentikasi yang cukup kuat gitu ya untuk batasin akses jaringan cuma kepada perangkat yang sah aja gitu. Bener banget tadi. Jadi salah satu langkah yang dapat diambil untuk melindungi jaringan LAN dari serangan McLeoding antara lain menggunakan teknologi seperti port security atau static MAC addressing binding. Nah, ini tuh memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur batasan pada alamat MAC yang diperoleh dari switch, sehingga serangan McLeoding dapat dicegah gitu. Itu ada tambahan nggak? Mau nambahin juga. Oke. Nah, selain itu penting juga untuk memperbarui perangkat lunak jaringan secara teratur dan memastikan bahwa kebijakan keamanan yang kuat itu diterapkan. Nah, melakukan audit keamanan secara berkala itu penting untuk mengidentifikasi celah potensial dan juga merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan jaringan LAN. Begitu. Oh, oke. Mungkin aku boleh simpulin, jadi kalau serangan McFlooding attack ini punya relevansi yang cukup signifikan dengan konsep keamanan jaringan LAN ya. Jadi serangan ini itu bisa mengganggu operasional jaringan LAN. Terus Suaranya hilang gitu lagi. Halo Andri, coba bisa diulang Andri? Kesimpulan Andri. Halo, tes. Mungkin bisa lanjut kesimpulan dari Anggar aja deh, bisa gak?
Oke, karena Andri lagi banyak kendala ya. Boleh deh aku tarik Iya. kesimpulan ya. Jadi kalau bisa saya simpulin, serangan McLeoding ini memiliki relevansi yang signifikan dengan konsep keamanan jaringan LAN. Nah, serangan kayak gini tuh dapat ganggu operasional jaringan LAN seperti yang udah disampaikan sama Izra tadi. Terus juga bisa menyebabkan gangguan layanan dan potensial merusak sistem serta mengakses data yang sensitif. Nah, oleh karena itu penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti menggunakan metode autentikasi yang kuat, membatasi akses jaringan hanya kepada perangkat yang sah dan menggunakan teknologi seperti port security atau static MAC yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu, memberi pembaruan perangkat lunak secara teratur dan melakukan audit keamanan juga sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan LAN. Karena dengan langkah-langkah ini, kita dapat melindungi jaringan LAN dan serangan McLeoding dari serangan McLeoding dan menjaga integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan data dan sistem. Oke, mungkin itu aja sih kesimpulan yang bisa saya tarik ya dari relevansi terhadap LAN security concept. Oke, mungkin terakhir nih kita bahas solusi kali ya. Halo, tes. Oke, Ada Mas suara? Andri, Oke. kita bahas solusi ya. Nah, kalau kita udah masuk bagian terakhir gini, boleh kan ya? Boleh tahu nggak sih solusi terus langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakuin gitu buat misalnya kalau terjadi kasus kayak gini lagi itu kita harus kayak apa gitu? Kalau menurut Ezra gimana? Kalau menurut aku sih mungkin mengkonfigurasi switch dengan benar. Nah, kita harus menggunakan fitur port security untuk membatasi jumlah alamat MAC yang dapat terhubung ke setiap port. Ini tuh dilakukan supaya mencegah penyerang membanjiri switch dengan alamat palsu. Nah, dengan batasan ini, switch akan menolak alamat yang melebihi jumlah yang diizinkan dan juga bisa mengurangi risiko serangan backloading gitu. Oh, oke. Berarti tadi kan kita harus konfigurasi switch dengan benar ya. Terus kalau misalnya kita lakuin segmentasi jaringan gitu bisa nggak sih? Bisa. Nah, segmentasi jaringan seperti menggunakan VLAN memungkinkan kita membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, dengan begitu, kalau misalnya terjadi backloading, dampaknya terbatas pada satu segmen saja dan tidak menyebar ke seluruh jaringan. Nah, ini dapat membantu kita mencegah broadcast storm yang besar-besaran dan memudahkan penanganan serangan. Paling itu sih kalau dari aku. Anggar mungkin mau nambahin? Oke, kalau dari saya sih jangan lupa mantau dan audit jaringan aja sih. Karena dengan pemantauan aktif, kita dapat mendeteksi tanda-tanda serangan backloading lebih awal. Misalnya, ya kita melakukan peningkatan lalu lintas broadcast atau banyak alamat MAC baru yang tidak dikenal, itu bisa menjadi tanda peringatan. Nah, audit rutin juga memastikan konfigurasi jaringan kita tetap aman dan sesuai dengan praktik terbaik. Jadi intinya kita sering-sering audit jaringan aja sih. Oke. Kalau boleh aku simpulin berarti solusinya itu kita perlu konfigurasi switch dengan benar, terus kita juga lakuin segmentasi jaringan, terus lakuin pemantauan audit ya. Terus jangan lupa yang pasti kita jangan lupa update softwarenya gitu dan firmware-nya juga. Paling itu ya beberapa yang bisa kita lakuin untuk ngurangin resiko backloading ini jika kasus ini terjadi di yang akan datang gitu. Oke, bener banget dari kesimpulannya tadi. Oke, karena nggak berasa ya kita ngobrol dari tadi udah masuk 30 menit lebih aja nih, udah melebihi waktu. Jadi karena waktu kita nggak lama ya dan nggak kerasa juga udah cukup lama kita ngobrol dan sharing-sharing. Saya pengen ucapin terima kasih buat Ezra sama Andri sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini ya, podcast sharing-sharing seputar McLeoding kan. Terima kasih juga Anggar dan Andri. Iya, terima kasih buat Anggar, Ezra. Sedang banget bisa sharing-sharing sama kalian ini. Oke, semoga podcast kali ini bisa membuat kita dan juga tentunya para pendengar merasakan manfaat ya dari pencegahan McLeoding, dari kayak kasus McLeoding itu seperti apa, jadi bisa buat antisipasi lah ke depannya. Oke, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya tutup. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.